kaidah kebahasaan teks prosedur itu apa? Yaitu kebahasaan atau bahasa-bahasa tulisan-tulisan yang dipakai untuk membuat suatu teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter berbudaya. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Jangan lupa kalau berpergian tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke? Bertemu lagi dengan Pak Ahmad di sini, kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang akan Pak Ahmad sampaikan kali ini adalah tentang teks prosedur. Tentu kalian ingat kan teks prosedur? Beberapa waktu lalu kita pernah mempelajarinya. Nah, kali ini Pak Ahmad akan mengulas kembali tentang teks prosedur. Tentu dari beberapa pertemuan sudah dijelaskan tentang pengertian, ciri teks, kemudian kaidah kebahasaan, kemudian struktur teks prosedur. Begitu? Nah, kita ulas kembali. Nah, tujuan dari pembelajaran teks prosedur ini adalah mengidentifikasi cara melakukan sesuatu dan menyimpulkan cara melakukan sesuatu. Itu dari tujuan teks prosedur. Kemudian penilaian yang kita bahas minggu kemarin itu adalah penilaian pengetahuan. Sekarang kita akan membuat penilaian keterampilan. Nah, oke, mari kita simak materi ulasan tentang teks prosedur. Nah, mari kita belajar kembali tentang teks prosedur. Yang pertama ada pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud ya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang memberikan gambaran jelas bagaimana melakukan sesuatu. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Itu namanya teks prosedur. Nah, ini pengertiannya. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur antara lain ada beberapa ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah berisi langkah-langkah kegiatan itu jelas. Karena teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan kalimat saran dan larangan. Jadi misalkan campurlah atau jangan dicampur. Nah, itu biasanya menggunakan kata-kata seperti itu untuk memberikan langkah-langkah yang tepat. Kemudian disusun secara sistematis. Jadi yang pertama, misalkan seperti ini. Membuat cupcake, campur yang pertama adalah campur telur dengan terigu. Kemudian nah itu namanya sistematis. Yang pertama sampai tahap terakhir itu harus pas, sistematis. Kemudian terdapat bilangan urutan atau angka. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, itu namanya juga terdapat bilangan urutan. Jadi berurut begitu. Kemudian yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Maksudnya berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Biasanya membuat langkah-langkah membuat roti, langkah-langkah mengerjakan sesuatu yang sifatnya memberikan manfaat kepada orang. Itu adalah ciri teks prosedur. Begitu. Nah, yang ketiga ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu biasanya ada 4. Yang pertama ada pembukaan atau pengantar. Yang kedua ada material atau bahan dan alat yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah yang akan dilalui. Yang keempat ada kesimpulan. Nah, yang pertama ada pengantar. Pengantar ini, pada bagian ini jelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur dan hasil akhirnya akan seperti apa. Itu untuk pengantar teks prosedur. Kemudian yang kedua itu ada materi, bahan dan alat. Jadi bahan dan alat apa yang akan digunakan untuk membuat sesuatu itu dituliskan di bagian struktur yang kedua, di bahan dan alat atau material. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini harus jelas dan berurut, sistematis. Jadi dari fase pertama sampai fase terakhir itu harus jelas dan urut. Itu biasanya dituliskan di struktur langkah-langkah. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya pendapat pribadi tentang pembuat teks prosedur mungkin bisa menjelaskan hasil yang didapat dari mengikuti teks prosedur tersebut. Begitu. Sampai sini paham ya? Kemudian yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah,
kaidah kebahasaan teks prosedur itu apa? Yaitu kebahasaan atau bahasa-bahasa tulisan-tulisan yang dipakai untuk membuat suatu teks prosedur. Yang pertama ada menggunakan kata perintah. Nah, penggunaan kata perintah ini sangat dibutuhkan dalam teks prosedur. Jadi, dalam teks prosedur itu biasanya ada kalimat perintah. Misalkan saja, campurlah bumbu A dan B kemudian diaduk. Nah, itu kan memberikan perintah. Kemudian menggunakan kata teknis. Misalkan saja dalam teks prosedur manfaat roti susu sapi, gampangannya seperti itu. Itu biasanya ada kata-kata teknis seperti kalsium ataupun protein. Nah, seperti itu namanya kata teknis untuk melengkapi teks prosedur tersebut. Kemudian menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini adalah kalimat yang bersifat mengajak atau ajakan. Contohnya seperti ini. Marilah menjaga kesehatan dengan selalu mengonsumsi roti susu sapi. Nah, itu contohnya seperti itu. Misalkan saja seperti itu ya. Itu kan mengajak. Kemudian menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Misalkan saja menggunakan teks prosedur yang judulnya jamur crispy, cara membuat jamur crispy. Tentu saja bahan dan alat yang digunakan tentang penggorengan, kemudian bahannya juga ada jamur, minyak, mungkin itu, dan seterusnya. Oke, kemudian yang kelima adalah langkah-langkah membuat teks prosedur. Langkah-langkah teks prosedur itu melalui 4 tahapan. Yang pertama menentukan tema, kemudian yang kedua membuat kerangka, yang ketiga adalah mengembangkan kerangka, kemudian yang keempat menentukan judul teks prosedur. Oke, nah itu tadi ulasan tentang teks prosedur. Oke, pertemuan kali ini Pak Ahmad akan memberikan tugas tentang penilaian keterampilan. Jadi tugas kita kali ini adalah membuat teks prosedur dengan tema kuliner daerah. Nah, penilaian ini melalui 3 tahap, yaitu perencanaan, pengerjaan, dan pelaporan. Di perencanaan, kalian merencanakan kuliner daerah apa yang akan kalian tuliskan dalam teks prosedur, ya. Dan kemudian alat dan bahan apa yang akan kalian gunakan. Kemudian setelah kalian menyiapkan bahan dan alat tadi, yaitu mulai proses tahap pengerjaan, membuat teks prosedur. Di teks prosedur ini, proyek ini, Pak Ahmad mengharap kalian bisa menghias teks prosedur kalian supaya lebih bagus dan lebih menarik untuk dibaca. Begitu. Misalkan saja seperti ini. Kalian sudah menentukan tema dan membuat teks prosedur, kalian plotkan di kertas asturo atau kalian tuliskan di kertas asturo, kemudian kalian tuliskan judulnya, mungkin foto kuliner daerahnya yang sudah kalian buat itu, kemudian kalian hias. Itu tugas dari Pak Ahmad. Begitu? Oke, setelah pengerjaan itu selesai, tugas ini dikumpulkan upload lewat Google Classroom. Nah, Google Classroom nanti Pak Ahmad sediakan link untuk mengumpulkannya. Kemudian tugas ini akan dikumpulkan setelah tahap-tahap tadi sudah selesai, yaitu tahap perencanaan, tahap pengerjaan juga sudah selesai, lalu baru tahap pelaporan. Begitu. Oke, itu saja materi dari Pak Ahmad. Semoga kalian juga bisa mengambil manfaatnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.